Ahibbatillah, dunia ini bergejolak, berubah-ubah. Pagi ketawa, sore ada yang malam pesta ria, pagi di rumah sakit. Kita melihat seperti itu. Manusia-manusia yang mungkin kita lihat senang hidupnya, tahu-tahu dapat berita cerai sama istri, ribut sama istri. Orang yang dianggap adalah percontohan rumah tangga ideal, tahu-tahu berantakan rumah tangga. Kita sebelum Covid, Masya Allah, semua orang mungkin hidup di atas kenikmatan. Allah kasih Covid, selesai. Maka dibutuhkan yang namanya al-yaqin, keyakinan dalam menghadapi dunia ini. Yakin dengan apa? Yakin dengan Allah. Yakin bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Yakin itu adalah ilmu yang mengakar di dalam hati, yang gak berubah dan berganti. Tetap. Yakin Allah itu maha terpuji. Ketika kita membaca Asma'ullah Al-Husna, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik Al-Quddus, Allah itu suci dan selamat dari segala kekurangan. Tidak ada tindakan Allah yang salah, tidak ada perbuatan Allah yang tidak adil, tidak ada ketentuan Allah yang tidak tepat. Tidak ada. Kalau manusia, ya banyak yang tidak tepat dan tidak sesuai. Tapi Allah Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah Azza wa Jalla, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Allah itu Al-Fattah, Al-Qahhar. Maka tatkala seorang yakin sama Allah Azza wa Jalla, apapun yang menimpa dia, dia kata Allah itu sayang sama aku. Boleh jadi aku udah lupa sama Allah, Allah kasih musibah. Ada seorang yang di malam Idul Fitri dapat WA dari suami. Suami mengatakan, maaf, rumah tangga kita sampai sini saja, menceraikan itu. Malam Idul Fitri. Bayangin ya, perempuan ini kan biasanya kalau Idul Fitri itu ingin seragamnya sama, warnanya kuning-kuning semua, hijau-hijau semua. Ini perempuan sudah menata besok mau ke rumahnya fulan, tahu-tahu malam itu diceraikan sama suami. Apa yang terjadi? Dia ambil pisau, dia letakkan di tangannya. Dia nggak kenal sama Allah, dia kenal sama suaminya. Manusia itu makhluk yang sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur. Innahu kana zaluman jahula. Dia sangat zalim, sangat bodoh. La dhallamun kafar. Dia sangat zalim dan sangat kufur. Itu manusia. Ketika kita bersandar kepada manusia, yang ada kekecewaan. Tapi ketika seorang yakin sama Allah, apa yang akan muncul di lisannya tatkala musibah menimpa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Kau sudah tulis ini sebelum aku lahir. Ya. Tapi kadang-kala menumbuhkan keyakinan itu butuh proses. Nanti kita akan bicarakan hal itu. Tapi di sini kita harus yakin. Sebelum yakin sama takdir, yakin sama yang menentukan takdir. Kita akan pasrah sama Allah, karena kita yakin ketentuan Allah itu lebih baik daripada keputusan kita. Jemaah, kita harus yakin ya, bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu lebih cinta, lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Oleh karena itu, setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah ketika antum sakit bacaan antum berubah? Ketika antum terkena musibah, sholat antum bacaannya berubah? Nggak pernah berubah. Subuh tadi antum katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seorang yang habis kehilangan motor kemudian dia sholat isya bersama kita, apa yang akan dia baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia ulangin lagi. Tapi jadi masalah sama kita, kadang-kala bacaan itu hanya sekedar rutinitas yang tidak ada penghayatan di sana. Padahal di antara cara menumbuhkan keyakinan adalah membaca Al-Quran.
Al-Azim. Kemudian ada satu surat yang paling penting dalam Al-Quran, satu surat yang paling agung dalam Al-Quran, yang menjadi intisari Al-Quran, itu suratul Fatihah. Tapi kadang-kadang kita membaca Al-Fatihah biasa-biasa aja. Itu a'zamu surah. Antum kalau sholat membaca semua surat, antum membaca 30 juz, tapi tidak baca Al-Fatihah, nggak sah. Maka tolong untuk menumbuhkan keyakinan itu, baca lagi tafsir surat Al-Fatihah. Setiap kali kau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, diulangi lagi, Maliki Yaumiddin. Di sini yakin dengan adanya hari pembalasan. Semua keringat yang kita keluarkan, semua kegundahan, kegalauan yang pernah kita rasakan, semua kelelahan dan kepayahan yang kita harus lewati dalam kehidupan ini, ada balasannya. Jangan dipikir sakit antum nggak dibalas sama Allah Azza wa Jalla, dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah tetapkan engkau akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun yang kau lakukan. Bahkan orang yang bersabar itu Allah akan kasih balasan tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Antum gimana ya? Kalau masuk ke minimarket dapat voucher, atau supermarket nih dapat voucher 500.000, seneng nggak? Alhamdulillah. Tapi ketika antum milih di sana, milih yang 500.000 harganya. Tapi gimana ketika antum masuk supermarket dikatakan terserah antum? Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang afiah, ahlul afiah, yang hidupnya senang, tetap dapat bala dia. Cuma mungkin balanya nggak sama, satu sama lainnya nggak sama. Ada orang yang balanya terus Allah berikan karena tingkat keimanan dia. Orang yang hidupnya senang ini pada hari kiamat, Nabi SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarib lima yarawna min thawabi ahli bala. Orang-orang yang hidupnya mungkin ya sedikit balanya pada hari kiamat, tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, dia kepingin kulit mereka digunting-guntingnya supaya dapat pahala. Tapi selesai. Tinggal sekarang kita punya nggak keyakinan akan dapat balasan dari apa yang kita kerjakan. Antum pernah melihat seorang pegawai yang kerja shift 2 kali? Kan ada pegawai yang shift 2 kali. Kenapa dia lakukan itu? Hah? Fulus. Dia cari fulusnya langsung. Enggak Ustaz, kapan nanti akhir bulan. Tapi dia tetap bekerja. Terus dia bekerja. Disinilah iman dan keyakinan akan balasan yang Allah berikan membuat kita menghadapi semuanya tenang. Aku akan dapat balasan. Anaknya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, dirinya sakit, dia yakin bahwa akan mendapatkan balasan dan yakin akan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah ini pernah berangkat ke Syam, ke Damaskus. Dalam perjalanan dia kena diabetes ya. Akhirnya kakinya harus diamputasi, dipotong. Kita lihat bagaimana keyakinannya. Di waktu yang bersamaan, anaknya yang paling besar itu masuk ke stabel kudanya Khalifah, terjatuh atau keinjak sama kuda, meninggal dunia. Kehilangan anak, kehilangan kaki. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, engkau kasih aku 4 ya. Yakin dengan kebaikan Allah. Engkau kasih aku 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1 ya Allah. Kalau engkau ngambil, engkau juga menyisakan buat aku. Masih ada. Dan engkau kasih aku 7 anak ya Allah. Engkau ambil 1 ya Allah. Masih engkau sisakan. Nih, ketika seorang yakin Allah itu maha baik, maka dia akan cari kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dia akan memandang kepada nikmat yang Allah berikan. Itu di dunia. Belum lagi ketika dia yakin akan mendapatkan balasan di sisi Allah di akhirat, selesai, dia akan tenang. Maka ahibati billah, Nabi alaihi salatu wassalam seringkali di majelis beliau membacakan doa. Doa ini ditulis oleh para ulama sebagai doa penutup majelis. Ya, dibacanya tidak harus di penutup majelis.
Nah, doanya itu panjang. Semoga semua bisa menghafal doa ini. Nabi SAW mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyiatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, kami minta Kau bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhindar dari perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang berilmu tapi tetap maksiat? Tahu itu dosa, tahu itu tak boleh. Kenapa dia lakukan? Karena rasa takutnya hilang. Maka Nabi memohonkan alaihi salatu buat para sahabat, bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu. Bukan fulus yang diminta, bukan emas, bukan tahta, bukan wanita. Min khasyatik, bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang dengannya aku terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan, beri taufik kepada kami untuk bisa taat dan patuh kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengannya kau bisa sampaikan kami ke surgamu ya. Minta rasa takut supaya terhindar dari kemaksiatan, minta ketaatan supaya bisa masuk surga. Yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan bagikan buat kami keyakinan. Keyakinan itu dipinta, dimohon. Makanya banyak orang yang kadang-kadang menghadapi musibah berat buat dia, engkau minta yakin sama Allah, yang dengan keyakinan itu tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, musibah-musibah dunia jadi ringan dengan keyakinan ini. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis, menjadikan luka segera sembuh, menjadikan duka berubah menjadi suka, dengan keyakinan. Makanya antum melihat orang-orang itu berbeda-beda menghadapi musibah sesuai dengan keyakinan dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Allah mengatakan, Jalla jalaluhu ma asaba min musibatin illa bi'idnih. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, apapun bentuk musibah, baik itu di diri kita, di harta kita, di keluarga kita, di kehormatan kita, illa biiznillah, melainkan itu terjadi dengan izin Allah. Ada musibah pribadi, ada musibah secara menyeluruh, semuanya terjadi karena izin Allah. Oh, ini gara-gara fulan Ustaz. Boleh jadi fulan penyebab, tapi yang menetapkan dan memutuskan siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi nggak terbunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau Allah tetapkan Umar bin Khattab lagi sholat dibunuh, selesai. Itu ketentuan Allah dengan izin Allah Azza. Di Masjid Nabawi, di tempat paling aman, di mihrab tempat pengimaman, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang yakin bahwa musibah itu adalah ketentuan Allah, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha bijaksana, dia yakin dengan itu, yahdi qalbah, Allah akan kasih hidayah di hatinya. Jadi tenang dia menghadapi. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi rawhi. Sesungguhnya Jibril alaihissalam, Ruhul Qudus, itu menghembuskan di jiwa, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqah, bahwa gak akan ada orang mati kecuali rizkinya sempurna. Antum kalau pulang sandalnya hilang, kira-kira apa yang antum akan ucapkan? Ini sudah ngaji masih beli sandal. Antum langsung nyalahkan pengurus masjid yang ngaji. Kenapa antum tidak mengatakan inna lillahi? Kalau rizki anak balik, betul macam itu.
Berapa banyak orang yang ketinggalan handphonenya, balik kalau rizki. Kalau nggak rizkinya, di rumah kebakaran loh. Di rumah. Allah kalau mau memberikan bala itu nggak harus nunggu antum di luar rumah. Ada orang yang mengatakan, ya Ustaz, saya takut naik motor, takut ditabrak mati nanti. Emangnya antum lihat di jalan tiap hari orang mati tabrak? Antum di kamar antum bisa kejatuhan genteng. Kalau Allah ini bicara rizki, nggak akan ada orang mati kecuali rizki yang sudah sempurna. Maka jangan sampai antum mengatakan, ya Allah, fulan ini nyerobot rizki ana. Nyerobot dari mana? Seharusnya ana yang diterima di sana. Enggak, antum memang nggak keterima. Loh, kok Ustaz tahu? Ini kan nggak keterima tuh. Tapi seharusnya diterima, enggak. Antum seharusnya nggak diterima. Buktinya apa? Ya sekarang nggak diterima gitu. Nah, kita kan kalau sudah terjadi baru tahu itu takdir. Seharusnya Ustaz, tanah itu saya maklarnya Ustaz. Tapi gara-gara mereka zalim semana, hanya orang lain yang dapat fee. Mana innalillah? Mana ucapan? Antum harus yakin gak akan mati antum kecuali rezeki antum sempurna. Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fil talab. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Karena ketika antum yakin antum tidak akan mati kecuali rezeki antum sempurna, yang menimpa antum gak akan luput dari antum. Yang luput dari antum memang ketetapan Allah gak akan menimpa antum. Antum yakin dengan itu, antum akan santai cari rezeki. Ketika ada masalah, ada musibah dalam mengais rezeki, innalillah wa inna ilaihi raji'un, bukan rezeki antum. Kalau rezeki antum tidur dibangunin antum. Pernah antum lagi tidur di telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, nah kita bagi warisan. Kenapa? Bapak mati. Rizki enggak? Bapaknya mati, rizki enggak? Musibah Ustaz. Tapi bagi warisan, rizki. Bagaimana menggabungkan antara musibah dan ada rizki di sana? Nah, ketika kehilangan orang tua, musibah orang yang kita cinta. Tapi di sisi lain sebagian orang memang menunggu kematian orang tua. Dia bahkan bingung, kenapa ayah kok mati? Padahal sudah tua ya. Anak yang mati dulu. Bapaknya dapat warisan dari anak, bukan anak yang dapat warisan dari bapak. Dan itu terjadi. Maka tadi fa'ajmil, udah cari rezeki yang baik-baik aja. Fa innahu la yunalu ma 'inda Allah illa bi ta'ati. Yang di sisi Allah enggak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Yakni keridhaan Allah, barokah dari Allah enggak akan diraih dengan ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang yang menggunakan jalur pintas untuk kaya dan jadi kaya, hidupnya menderita. Ada orang-orang seperti jangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna Allah ja'ala ar-rauha wal faraha fi ridha wal yaqin. Allah menjadikan kegembiraan, kelapangan di dada, kesenangan itu dalam keridhaan dan keyakinan. Di dua hal, ridha dan yakin. Dan sebenarnya ridha itu buah dari keyakinan. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fi syakki was sabr. Dan Allah menjadikan kegalauan, kegundahan itu dalam keraguan dan murka kita, marah itu sama Allah. Antum akan terus hidup dalam kegalauan. Maka ahibati billah, berkurangnya keyakinan ini membuat orang jadi tidak sabar. Ustaz, bicara yakin, kenapa kita lihat orang-orang kafir itu saja seneng banget hidupnya, Ustaz? Sholatnya nggak pernah sholat, halal haram dia lakukan, orang-orang zalim juga. Sedangkan kita ini Ustaz, musibah datang terus silih berganti dan kita nggak pernah seneng kayak itu. Ya, antum tahu Rasul SAW, beliau sholat sampai bengkak kaki. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, selesai sudah. Artinya kalau beribadah untuk mengharapkan penghapusan dosa sudah selesai ya Rasulullah, dosamu udah habis. Kenapa engkau sholat sampai seperti itu? Apa kata Nabi SAW? Afala akunu 'abdan syakura. Apa nggak sepantasnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Arti ternyata dalam semua musibah
yang beliau lewati dalam kehidupan itu, beliau memandang kepada karunia Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah kasih ganti yang lebih baik. Dan ganti itu tidak selalu harta, tidak selalu tahta. Ganti yang lebih baik itu adalah keimanan, keyakinan, keridhaan, syukur atas nikmat yang Allah beri. Dan orang mukmin ini di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah seorang pesuruh, budak atau pegawai kasar. Ya, kalau dia buruh di sawah atau di pasar, dia mencangkul, dia menanam, dia berkeringat, dia terkena lumpur, di bawah teriknya matahari dia melakukan itu. Apakah pantas dia pakai baju yang bersih? Apakah pantas dia mandi pakai parfum? Terus kapan? Ya, nunggu selesai. Begitu pula dengan kehidupan. Antum kalau mendapatkan bala dan musibah dan antum menunggu anak kapan ya dapat pahala itu, selesai. Kalau antum sudah selesai, kerjaan sudah beres, antum boleh pakai baju yang bersih, pakai parfum ya. Jadi tatkala antum merasakan berat, antum katakan, iya berarti belum selesai. Iya, belum selesai. Dan ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Yang Allah sediakan di sisi Allah jauh lebih besar daripada dunia dan isinya ini. Jauh lebih besar. Dan orang yang tidak bersabar menghadapi musibah, itu balaknya dua. Ketika dia nggak sabar, apakah musibahnya akan terangkat? Nggak akan. Dia akan tetap menderita. Dan yang kedua, musibah dia nggak dapat pahala. Musibah yang seharusnya menghapuskan dosa, mengangkat derajatnya, tapi gara-gara dia tidak nerima, maka dia musibahnya juga. Anaknya tetap meninggal, motornya tetap hilang, dan Allah murka sama dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha sama dia. Barang siapa yang murka, Allah akan marah. Baik, jemaah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas. Semoga yang sedikit itu bisa menjadi bekal. Maka untuk menumbuhkan yang namanya keyakinan itu, baca Al-Quran, hayati, maknai, kemudian baca perjalanan hidup para salafus saleh, khususnya para nabi. Tadi kita ingatkan dengan para nabi, itu baca bagaimana mereka menghadapi dunia ini. Dan kemudian yang ketiga, antum baca fadilah-fadilah, keutamaan orang yang bersabar menghadapi musibah ini. Insya Allah dengan itu antum lebih mengenal Allah dan mengenal tentang hakikat dunia ini, dan mengenal tentang balasan yang Allah sediakan buat orang-orang yang yakin dan bersabar serta ridho.